Halo orang tua hebat. Bayangkan malam hari yang sunyi, saat tubuh lelah ingin beristirahat dan kamar tidur menjadi satu-satunya tempat yang ingin dituju. Sepintas, kamar tidur terlihat aman, nyaman, bahkan menjadi ruang paling pribadi di rumah. Tapi siapa sangka, di balik ketenangan itu, justru tersembunyi ancaman yang tak terlihat oleh mata, terutama bagi usia 60 tahun ke atas. Faktanya, banyak kejadian fatal yang terjadi bukan di jalanan, bukan di rumah sakit, tapi justru di dalam kamar tidur sendiri. Jatuh saat hendak bangun, terpleset ketika berjalan menuju kamar mandi, hingga sakit punggung kronis karena tempat tidur yang diam-diam menyiksa tubuh tiap malam. Semua itu bukan kebetulan, tapi akibat dari benda-benda yang seolah sepele, namun berbahaya jika terus dibiarkan. Mengapa ini penting? Karena di usia 60, 70, bahkan 80 tahun, tubuh kita tak lagi sama seperti saat muda. Refleks melambat, tulang lebih rapuh, dan keseimbangan gampang goyah. Salah satu kunci menjaga kualitas hidup di usia ini adalah menciptakan lingkungan yang tidak hanya nyaman, tapi juga benar-benar aman. Dan itu dimulai dari kamar tidur, ruang pertama yang kita tuju saat lelah, dan seringkali, tempat terakhir yang kita lihat sebelum musibah datang diam-diam. Kita sering terlalu percaya bahwa karena kamar adalah ruang pribadi, maka otomatis aman. Tapi justru karena kepercayaan itu, banyak dari kita lengah. Barang-barang yang sudah usang tetap dipakai. Penataan ruangan tak pernah diperiksa ulang. Bahkan pencahayaan pun kadang dianggap tidak penting. Padahal itu bisa jadi penyebab kaki tersandung atau kepala terbentur saat tengah malam. Disinilah letak bahayanya. Karena musuhnya tak kelihatan. Barang-barang itu tidak menjerit, tidak mengancam secara langsung. Mereka hanya diam, menunggu waktu, hingga suatu hari terjadi kecelakaan yang bisa mengubah hidup dalam sekejap. Bisa jadi hanya memar ringan, tapi juga bisa berujung patah tulang atau bahkan lebih buruk lagi. Dan inilah mengapa kita perlu bicara. Karena ini bukan soal menyalahkan siapapun, tapi tentang membangun kesadaran. Kesadaran bahwa menjaga kesehatan tidak hanya soal obat atau makanan sehat, tapi juga soal lingkungan tempat kita tidur dan bangun setiap hari. Bahkan satu barang saja, jika dibiarkan, bisa perlahan menggerogoti kenyamanan, kesehatan, bahkan nyawa. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat. Apa saja benda-benda di kamar tidur yang tampaknya biasa saja, tapi sebenarnya membawa risiko besar? Kita mulai dari yang paling dekat dengan tubuh kita, yang setiap malam kita tiduri, dan setiap pagi meninggalkan rasa sakit tanpa kita sadari. Sebuah benda yang diam-diam mencuri kenyamanan dan memperparah kondisi tubuh lansia hari demi hari. Tanpa disadari, kasur yang setiap malam menjadi tempat bersandar, bisa berubah menjadi sumber penderitaan yang perlahan menggerogoti kesehatan tubuh lansia. Usia kasur bukan hanya soal tahun pemakaian, tapi juga soal fungsinya yang terus menurun tanpa gejala mencolok. Banyak orang tua merasa nyeri punggung saat bangun tidur, mengira itu hanya efek usia. Padahal bisa jadi, kasurnya lah penyebab utama yang selama ini dibiarkan. Kasur yang sudah kehilangan daya topangnya tak lagi menopang tulang belakang dengan baik. Akibatnya, tubuh tidak mendapat dukungan yang tepat selama tidur. Ini menyebabkan tekanan berlebihan di bagian tertentu, terutama punggung bawah, pinggul, dan bahu. Dalam jangka panjang, tekanan ini bisa memicu peradangan sendi, memperburuk saraf kejepit, bahkan mempercepat degenerasi tulang belakang yang sudah rapuh karena usia. Dan ini bukan cuma tentang kenyamanan. Tidur yang tidak berkualitas berdampak langsung ke daya tahan tubuh, konsentrasi, hingga kestabilan emosi. Lansia yang tidurnya terganggu lebih mudah terserang penyakit, mengalami kesulitan berjalan karena otot tidak pulih sempurna saat malam, dan lebih rentan jatuh saat bangun dalam kondisi letih. Semua ini dimulai dari satu barang sederhana, kasur tua yang sudah kehilangan fungsi. Ciri-cirinya pun sering diabaikan. Bila permukaan kasur mulai bergelombang, terasa cekung di bagian tengah, atau membuat tubuh tenggelam saat berbaring, maka itu sinyal bahwa kasur perlu diganti. Jangan tunggu sampai muncul rasa nyeri kronis atau sulit bangun dari posisi tidur. Kasur ideal untuk lansia seharusnya cukup kokoh, namun tetap empuk di titik-titik tekanan. Kasur busa keras, kasur ortopedi, atau kasur dengan teknologi memory foam yang stabil bisa menjadi pilihan yang jauh lebih ramah untuk tubuh lansia. Selain itu, tinggi kasur juga perlu diperhatikan. Terlalu rendah membuat lutut dan punggung harus bekerja ekstra keras saat duduk atau bangun, sedangkan kasur yang terlalu tinggi meningkatkan risiko terjatuh saat turun dari tempat tidur. Keseimbangan di usia senja tidak sebaik saat muda. Jadi desain tempat tidur juga harus menyesuaikan kebutuhan tubuh, bukan sekadar estetika ruangan. Perlu diingat,
kasur bukan barang seumur hidup. Rata-rata usia pakainya maksimal 7-10 tahun. Bahkan bisa lebih cepat jika digunakan setiap hari. Jika kasur di kamar tidur sudah berumur lebih dari itu, apalagi tidak pernah dicek kondisi fisiknya, maka saatnya mengevaluasi. Ganti kasur bukan pemborosan, tapi investasi kesehatan. Karena kualitas tidur yang baik adalah pondasi dari tubuh yang kuat, terutama di usia lanjut. Dan yang menyedihkan, banyak lansia enggan mengganti kasur karena alasan sayang, sudah terbiasa, atau merasa masih bisa dipakai. Padahal kebiasaan ini justru yang membuat tubuh mereka setiap hari dipaksa beradaptasi dengan rasa tidak nyaman. Bila rasa pegal selalu muncul setelah tidur, jangan buru-buru menyalahkan usia. Cek dulu tempat tidurmu. Bisa jadi, di sanalah sumber masalah sebenarnya bersembunyi. Setelah melihat bagaimana sebuah kasur bisa jadi jebakan diam-diam, mari kita geser perhatian ke benda lain yang tak kalah berbahaya. Bahkan bisa membuat langkah kecil menuju kamar mandi berubah menjadi bencana yang fatal. Tubuh yang baru bangun tidur masih menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Otot belum sepenuhnya aktif, mata belum fokus sepenuhnya, dan keseimbangan masih belum stabil. Lalu tanpa sadar, telapak kaki menyentuh sesuatu yang tampak lembut tapi bisa jadi berbahaya, karpet. Benda yang sering dianggap mempercantik kamar ini ternyata bisa jadi perangkap tersembunyi yang mencuri keseimbangan dalam sekejap. Karpet yang tidak dipasang dengan benar, ujungnya terlipat, atau bagian bawahnya licin tanpa alas anti-selip, bisa membuat kaki terpeleset dalam hitungan detik. Di usia 60, 70, atau 80 tahun, kejatuhan bukan sekadar insiden kecil. Bisa jadi itu adalah awal dari derita panjang, patah tulang pinggul, cedera kepala, atau bahkan stroke karena tekanan darah melonjak saat jatuh. Semua itu dimulai dari satu langkah yang salah di atas karpet. Dan bahayanya, karpet seringkali tidak terlihat sebagai ancaman. Warnanya yang menyatu dengan lantai, posisinya yang sudah bertahun-tahun tidak pernah digeser, membuat orang menganggapnya aman-aman saja. Padahal yang tak terlihat itulah yang paling sering mencelakakan. Apalagi jika penerangan kamar kurang terang, atau ketika berjalan tengah malam dalam kondisi setengah mengantuk. Karpet tipis, berumbai, atau yang sering mengerut akibat ditapaki berulang kali menjadi jenis paling berisiko. Lipatan kecil yang tidak dirapikan bisa berubah jadi pengganjal kaki. Begitu kaki tersandung, tubuh kehilangan kendali. Refleks tubuh lansia tidak lagi secepat dulu. Waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan keseimbangan terlalu lambat untuk menyelamatkan diri dari benturan. Belum lagi kalau di atas karpet ada tumpahan air yang tak sengaja tertinggal, misalnya dari gelas minum malam hari. Tanpa disadari, saat bangun tidur dan berjalan melewatinya, kaki bisa tergelincir. Akibatnya, bukan hanya luka luar, tapi juga luka dalam yang butuh waktu berbulan-bulan untuk pulih, dan belum tentu bisa kembali seperti semula. Solusinya sebenarnya sederhana, tapi sering diabaikan. Pertama, gunakan alas karpet anti-slip atau karpet dengan bagian bawah yang kasar dan tidak mudah bergeser. Kedua, hindari karpet yang terlalu tipis dan mudah bergelombang. Ketiga, selalu periksa apakah ada bagian yang terlipat, menonjol, atau basah. Keempat, pastikan pencahayaan kamar cukup terang, terutama di jalur yang biasa dilalui saat malam. Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk mengurangi penggunaan karpet di area jalur berjalan. Lantai yang bersih dan datar jauh lebih aman daripada harus mempertaruhkan keselamatan demi tampilan ruangan. Apalagi jika kamar juga sering dilalui anak kecil, cucu, atau anggota keluarga lain yang bisa jadi korban berikutnya dari karpet yang tampaknya tidak berbahaya. Dan satu hal lagi yang penting, jangan pernah ragu untuk menyingkirkan karpet lama yang sudah tidak layak pakai. Jangan menunggu sampai kejadian buruk datang baru bertindak. Kamar tidur harus menjadi zona aman mutlak, bukan medan berisiko tinggi hanya karena satu helai karpet. Setelah memahami bahaya dari benda yang mengintai dari lantai, sekarang mari kita lihat ancaman lain yang datang dari atas kepala. Sesuatu yang justru sering diabaikan karena dianggap sepele. Tapi efeknya bisa merusak kesehatan pelan-pelan, terutama pada penglihatan dan kualitas tidur. Begitu kaki melewati lantai yang aman dari jebakan karpet, ada satu hal lagi yang harus dipastikan sebelum benar-benar merasa tenang, pencahayaan. Masalahnya, banyak kamar tidur lansia yang masih menggunakan pencahayaan remang-remang, entah karena alasan hemat listrik, kebiasaan lama, atau sekadar merasa cukup. Padahal, justru dari cahaya yang tidak memadai itulah banyak bencana bermula. Tidak terlihat, tidak terdengar, tapi efeknya nyata. Lampu yang terlalu redup membuat mata bekerja lebih keras untuk mengenali benda di sekitarnya. Di usia lanjut,
Fungsi penglihatan sudah tidak seoptimal dulu. Pupil lebih lambat merespons perubahan cahaya, dan kontras objek menjadi lebih sulit dikenali. Dalam kondisi ini, tepi ranjang, ujung lemari, bahkan lipatan baju di lantai bisa tampak menyatu dengan bayangan. Dan saat kaki melangkah tanpa arah yang pasti, risiko tersandung atau menabrak jadi sangat tinggi. Tidak sedikit lansia yang terjatuh hanya karena hendak berjalan ke kamar mandi tengah malam tanpa menyalakan lampu yang cukup terang. Ada juga yang memukul atau meraba tembok karena pencahayaan kamar tidak menjangkau semua sudut. Hal ini sering dianggap sepele, padahal bisa menimbulkan trauma fisik maupun psikologis. Jatuh di usia lanjut bukan perkara sederhana, bisa berdampak pada rasa percaya diri, membuat seseorang takut bergerak, dan akhirnya mempercepat penurunan fungsi tubuh. Dan bukan hanya masalah keselamatan fisik. Cahaya yang kurang terang juga berpengaruh pada kualitas tidur dan ritme sirkadian. Tubuh kita punya jam biologis yang dipengaruhi oleh cahaya. Pencahayaan yang buruk bisa membuat tubuh bingung kapan harus aktif, kapan harus istirahat. Akibatnya, banyak lansia sulit tidur nyenyak di malam hari, lalu merasa lelah dan mengantuk sepanjang siang. Tidur yang tidak pulih dengan baik akan memengaruhi daya tahan tubuh, daya ingat, dan emosi secara keseluruhan. Solusinya bukan berarti harus membuat kamar tidur terang benderang seperti ruang tamu. Yang diperlukan adalah pencahayaan yang tepat guna. Misalnya, gunakan lampu tidur sensor gerak yang otomatis menyala saat kaki menyentuh lantai. Tambahkan lampu LED lembut di bawah ranjang atau di sepanjang lantai untuk memberikan jalur pandu visual tanpa mengganggu ketenangan malam. Dan yang paling penting, pastikan bohlam utama di plafon memiliki tingkat kecerahan yang sesuai, minimal 800 lumen untuk ruangan lansia. Warna lampu pun berpengaruh. Hindari lampu yang terlalu kuning pucat atau biru tajam. Pilih warna putih hangat, warm white, yang memberikan keseimbangan antara terang dan kenyamanan. Pastikan juga saklar lampu mudah dijangkau dari tempat tidur, tanpa perlu bangun dan melangkah dalam gelap. Kalau perlu, gunakan saklar remote atau kontrol suara, karena semakin sedikit langkah yang dibutuhkan di malam hari, semakin kecil pula risiko kecelakaan. Satu hal yang perlu diingat, penerangan yang baik bukan soal estetika ruangan, tapi tentang menciptakan rasa aman. Terutama untuk lansia yang tinggal sendiri, atau yang bangun tidur lebih dari 1 kali dalam semalam. Jangan menunggu ada yang jatuh dulu baru mengganti lampu. Jangan tunggu luka baru menyadari bahwa terang itu adalah perlindungan. Setelah membahas benda-benda di kamar yang bisa menjatuhkan secara fisik, kini saatnya menoleh ke benda yang secara struktur mungkin tampak kokoh, tapi sebenarnya bisa menjadi ancaman diam-diam bila posisinya salah atau kondisinya dibiarkan memburuk. Ketika kamar sudah cukup terang, jalur berjalan aman, dan tempat tidur sudah nyaman, banyak yang merasa tugas menjaga keselamatan di kamar tidur sudah selesai. Tapi justru di titik inilah kelengahan sering terjadi. Ada satu lagi benda yang diam, tidak bersuara, tapi bisa berubah menjadi ancaman mematikan hanya karena satu goyangan kecil, lemari dan perabot yang tidak stabil. Bayangkan sebuah lemari pakaian besar berdiri di pojok ruangan. Sudah bertahun-tahun tidak dipindah. Tidak dicek kestabilannya. Mungkin bawahnya sudah mulai goyang, engselnya longgar, atau rak di dalamnya mulai miring karena beban terlalu berat. Lalu suatu malam, seseorang berdiri untuk mengambil pakaian, menarik laci terlalu keras, dan dalam sekejap, furnitur besar itu mulai bergoyang. Di usia muda, mungkin masih sempat menghindar. Tapi di usia lanjut, tidak semua tubuh cukup cepat untuk mengelak dari hantaman benda besar yang roboh tiba-tiba. Dan bukan hanya soal lemari besar. Meja samping tempat tidur yang kakinya goyang, kursi tua yang sambungannya mulai renggang, rak gantung yang dipasang asal-asalan, semua itu bisa berubah jadi alat penyebab cedera. Lansia yang kehilangan keseimbangan dan secara refleks meraih meja untuk bertumpu, malah bisa jatuh lebih keras saat meja itu ikut roboh. Lemari yang pintunya terlepas bisa menyebabkan luka sobek. Bahkan gantungan dinding yang tidak terpasang rapi bisa jatuh tepat ke kepala saat kita sedang duduk atau tidur. Apalagi jika kamar lansia penuh barang. Terlalu banyak furnitur dalam ruang yang sempit tidak hanya menyulitkan mobilitas, tapi juga menciptakan jalur berbahaya saat terjadi keadaan darurat. Bayangkan jika harus cepat keluar dari kamar saat listrik padam, atau saat gempa. Furnitur yang menghalangi jalan bukan sekadar hambatan, tapi potensi bahaya nyata. Masalah ini diperparah oleh kebiasaan yang tampaknya sepele, menyimpan barang di atas lemari. Banyak orang menumpuk kardus, tas, atau barang tak terpakai di bagian atas lemari. Ini membuat titik berat lemari bergeser ke atas, dan secara struktur menjadi tidak stabil. Sekali tertarik sedikit ke depan,
lemari bisa kehilangan pusat gravitasinya dan tumbang. Ini bukan teori semata. Di berbagai laporan kecelakaan rumah tangga, banyak kasus kematian atau luka serius karena lemari jatuh menimpa tubuh, dan mayoritas korbannya adalah anak kecil dan lansia. Untuk menghindari risiko ini, langkah pencegahan harus dilakukan dengan tegas. Pertama, pastikan semua furnitur berat terpasang kokoh dan menempel ke dinding jika memungkinkan. Gunakan braket pengaman untuk mencegah perabot besar bergeser atau roboh. Kedua, hindari kebiasaan menumpuk barang di atas lemari. Ketiga, kurangi jumlah furnitur di dalam kamar. Pilih yang benar-benar dibutuhkan, dan pastikan semuanya dalam kondisi baik dan tidak goyah. Selain itu, lakukan pemeriksaan rutin. Periksa engsel, kaki meja, sambungan kursi, dan kestabilan laci. Apabila ada tanda-tanda retak, longgar, atau bengkok, segera perbaiki atau gantilah. Jangan tunggu sampai ada insiden baru mengambil tindakan. Terakhir, ajak keluarga untuk ikut terlibat. Kadang mata kita luput melihat apa yang sudah terlalu lama ada di sana. Pandangan orang lain bisa membantu mendeteksi bahaya yang selama ini tersembunyi di ruang yang kita anggap paling aman. Setelah kita mengurai satu persatu benda yang bisa menjebak dan melukai tanpa suara, kini saatnya menyatukan semua ini dalam satu kesadaran, bahwa kamar tidur, tempat istirahat kita setiap hari, harus terus dijaga dan dievaluasi. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara lansia bisa memeriksa sendiri keamanan kamar mereka tanpa tergantung pada orang lain? Menunggu orang lain datang untuk membantu merapikan atau memeriksa kamar tidur terkadang membuat segalanya jadi lambat. Padahal, kemampuan untuk mendeteksi bahaya sendiri bisa menjadi penyelamat yang tak ternilai harganya. Apalagi bagi para lansia yang tinggal sendiri, atau mereka yang tidak ingin selalu bergantung pada orang lain. Keselamatan seharusnya dimulai dari kesadaran pribadi, dari rutinitas kecil yang dilakukan setiap hari. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah dengan melatih mata dan intuisi. Coba biasakan diri untuk melihat kamar dari sudut pandang berbeda. Duduklah di tempat tidur dan pandanglah sekeliling. Lihat, apakah ada benda yang menghalangi jalur ke pintu? Adakah kabel yang menjuntai di lantai? Apakah ada kursi yang tampak miring? Atau sudut meja yang terlalu tajam dan dekat dengan tempat lewat? Dengan membiasakan diri mengamati, lama-lama insting akan terbentuk, apa yang berisiko dan apa yang tidak. Kemudian, gunakan bantuan cahaya untuk menilai kondisi kamar secara lebih jernih. Kadang bahaya tersembunyi tidak terlihat jelas saat pencahayaan biasa. Coba nyalakan semua lampu di malam hari. Perhatikan sudut gelap, periksa lantai, kolong ranjang, dan area dekat dinding. Apakah semuanya terlihat jelas? Apakah jalur menuju kamar mandi bebas hambatan? Bila jawabannya tidak, maka perlu ada penyesuaian. Jangan ragu untuk menyingkirkan barang-barang yang jarang digunakan. Semakin sedikit isi kamar, semakin kecil pula risiko tersandung atau terbentur. Banyak lansia yang terlalu menyayangi benda-benda lama, dari rak kecil yang sudah longgar hingga vas bunga yang hanya menghalangi jalan. Padahal, benda-benda itu bisa jadi penyebab jatuh atau memar, yang dalam usia tua bisa berujung sangat serius. Langkah berikutnya adalah menguji kekuatan dan kestabilan. Pegang pinggiran meja samping tempat tidur, coba goyang sedikit. Apakah dia stabil atau oleng? Duduki kursi, rasakan apakah kakinya kokoh. Tarik perlahan laci lemari, apakah mudah terbuka atau tersendat? Benda-benda yang sudah mulai rusak atau longgar sebaiknya segera diperbaiki atau diganti. Jangan sampai menunggu kecelakaan baru menyadari bahwa benda itu seharusnya tidak dipakai lagi. Untuk yang terbiasa mencatat, cobalah buat daftar kecil cek rutin. Misalnya, setiap hari Minggu pagi, ambil 5 menit untuk mengecek 3 hal: pencahayaan, jalur berjalan, dan kestabilan furnitur. Catat jika ada yang butuh diperbaiki. Mungkin terkesan remeh, tapi daftar ini bisa jadi pengingat yang menyelamatkan. Selain itu, manfaatkan teknologi sederhana. Pasang lampu sensor gerak, gunakan alarm atau pengingat suara untuk rutinitas penting, bahkan kamera kecil untuk melihat sudut yang tidak terjangkau. Teknologi bukan hanya untuk anak muda. Dalam usia lanjut, teknologi justru bisa menjadi alat bantu yang luar biasa, asal digunakan dengan bijak. Bagi yang memiliki keluarga atau kerabat dekat, ajak mereka melakukan audit kamar bersama. Minta mereka menilai ruangan secara objektif. Seringkali mata orang lain bisa melihat potensi bahaya yang selama ini tidak disadari karena sudah terlalu terbiasa. Tidak harus formal atau rumit, cukup dengan satu sesi santai tapi serius membahas kenyamanan dan keamanan kamar tidur.
Terakhir dan tak kalah penting, dengarkan tubuh sendiri. Kalau setiap bangun selalu terasa nyeri, sulit berdiri, atau gampang tersandung, jangan langsung menyalahkan usia. Bisa jadi kamar tidak lagi mendukung kebutuhan tubuh. Dengarkan isyarat dari rasa lelah, dari keseleo kecil, dari ketidaknyamanan yang berulang. Tubuh tidak pernah bohong. Ia memberi sinyal bahwa ada yang perlu diubah, dan kita hanya perlu peka untuk meresponsnya. Setelah bisa memeriksa dan memahami potensi bahaya sendiri, tinggal satu langkah terakhir untuk melengkapi semua upaya ini, menanamkan kesadaran bahwa merawat kamar tidur berarti merawat hidup. Bukan sekadar menghindari jatuh, tapi menjaga martabat, kenyamanan, dan kesehatan diri sendiri secara utuh. Kita sering merawat tubuh dengan makanan sehat, olahraga ringan, atau rajin kontrol ke dokter. Tapi berapa kali kita memikirkan kamar tidur, ruangan tempat kita menghabiskan sepertiga waktu dalam sehari, sebagai bagian penting dari kesehatan itu sendiri? Padahal justru di ruangan itulah segala risiko bisa muncul diam-diam. Tanpa suara, tanpa peringatan, tanpa minta perhatian. Kamar tidur adalah tempat kita mencari ketenangan, tapi juga tempat yang paling mudah dilupakan saat bicara soal keselamatan. Barang-barang yang dulu terasa biasa, kasur lama, karpet yang melipat, lemari yang goyah, cahaya remang yang menipu mata, semuanya bisa berubah jadi pemicu musibah. Dan yang lebih berbahaya, semua itu terjadi pelan-pelan, sampai akhirnya muncul kejadian yang tak bisa diulang, hanya bisa disesali. Di usia 60 tahun ke atas, waktu bukan lagi tentang seberapa banyak langkah yang bisa ditempuh, tapi seberapa nyaman dan aman setiap langkah itu dijalani. Merapikan kamar, mengganti kasur, memastikan karpet tidak licin, mengecek pencahayaan, atau mengatur ulang furnitur, semua itu bukan sekadar pekerjaan rumah tangga. Itu adalah bentuk kasih sayang untuk diri sendiri. Itu adalah bukti bahwa kita tidak menyerah pada keadaan, tapi justru peduli pada kualitas hidup yang layak hingga usia berapapun. Kita tidak sedang bicara tentang mengubah kamar jadi ruangan yang sempurna. Kita bicara soal mencegah sebelum terlambat. Karena satu langkah kecil bisa menyelamatkan hari-hari ke depan. Satu keputusan berani untuk mengganti kasur yang sudah terlalu tua bisa menghindarkan nyeri punggung yang terus memburuk. Satu karpet yang dicopot bisa menyelamatkan diri dari jatuh fatal. Satu lampu yang diganti bisa mengembalikan rasa percaya diri saat bangun tengah malam. Dan di balik semua upaya itu, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, penghargaan terhadap hidup sendiri. Jangan biarkan usia menjadi alasan untuk pasrah. Justru karena tubuh sudah bekerja keras selama puluhan tahun, maka sekaranglah waktunya diberi kenyamanan. Tidak ada kata terlalu tua untuk merasa aman. Tidak ada kata terlambat untuk peduli pada ruang istirahat sendiri. Jika Anda mendengarkan ini sambil duduk di kamar, tengoklah sekeliling. Lihat, rasakan, dan jujurlah pada diri sendiri. Apakah ruangan ini cukup aman? Apakah benda-benda di dalamnya membuat Anda tenang atau justru menyimpan potensi celaka? Jika jawabannya meragukan, maka jangan tunggu lagi. Lakukan satu perubahan hari ini. Tidak harus semuanya sekaligus. Satu persatu, cukup dimulai dari niat untuk lebih peduli pada ruang istirahat yang selama ini kita anggap netral. Dan jika Anda punya orang tua, atau kakek nenek yang tinggal sendiri, kirimkan pesan ini, atau bahkan lebih baik, kunjungi kamar mereka. Bukan hanya untuk menyapa, tapi untuk benar-benar memperhatikan apa yang ada di dalamnya. Karena perhatian itu bisa menjadi bentuk cinta paling nyata. Lebih dari sekadar ucapan, lebih dari sekadar hadiah. Memberi rasa aman di tempat tidur, berarti memberi mereka hari esok yang lebih tenang. Semua yang dibahas dalam narasi ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa keamanan bukan hanya tentang pagar rumah, bukan hanya tentang pintu terkunci. Keamanan sejati kadang terletak dalam hal-hal yang selama ini kita diamkan. Dan hari ini, kita mulai membuka mata untuk melihat itu semua. Terima kasih sudah mendengarkan dengan penuh perhatian. Orang tua hebat. Semoga apa yang kami bagikan hari ini bisa membuka mata dan hati kita semua, bahwa menjaga keselamatan di kamar tidur bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Jangan anggap remeh benda-benda yang diam. Karena diam-diam, mereka bisa mencuri keseimbangan, kenyamanan, bahkan keselamatan. Tapi di tangan Anda, ya, Anda sendiri, ada kekuatan untuk mencegah semua itu. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada sahabat, keluarga, atau siapapun yang Anda sayangi. Karena satu langkah kecil bisa menyelamatkan banyak hidup. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat menjaga kesehatan. Dan jangan lupa, Anda berharga,
dan layak untuk hidup dengan aman dan tenang, setiap hari, di rumah sendiri.